Bahkan dia tuh sebenarnya sempat di Indonesia, Bos. Di Bandung. Iya, karena kan memang kan keliling dunia pasti lewat dong. Dan dia sempat di Indonesia dan di Bandung dia menetap. Gak berasa ya? Aduh, iya. Udah ada cerita baru aja nih pasti. Udah. Ya. Gimana nih Pak nih? Minggu ke minggu cerita baru terus. Itu dia. Siapa di sini yang suka naik pesawat nih? Dibilang suka, enggak juga. Sering. Saya jarang, Bos. Saya jarang. Anda? Mungkin cukup sering. Cukup sering. Tahun ini udah 4 kali berarti pulang pergi. Lumayan. Tapi kalau misalkan ngomongin pesawat, pernah denger yang namanya Amelia Earhart gak? Enggak. Amelia Earhart. Belum. Jadi dia adalah pilot wanita. Wow, keren. Yang sudah banyak banget nih pengalamannya nih. Udah keliling-keliling Amerika, keliling banyak tempat gitu ya. Dan salah satunya dia ingin melakukan perjalanan keliling dunia. Namun saat keliling dunia ini perjalanannya harus kandas di tengah jalan. Karena ya sebuah bukan kecelakaan sih, hilang begitu saja. Oh jadi dia nggak ditemukan kalau jatuh atau apa-apa? Iya, jadi ini kita akan bahas mengenai hilangnya Amelia Earhart. Oke. Oke ya. Jadi kita mulai dari backgroundnya dulu lah. Si Amelia Earhart ini siapa ya? Mungkin kan tadi belum pernah denger ya kan. Mungkin crackers juga banyak belum pernah denger. Langsung kita bahas. Amelia Mary Earhart lahir pada tanggal 24 Juli 1897. Tahun 18 di Atchison, Kansas, Amerika Serikat. Jadi pasangan Samuel Edwin Stanton Earhart dan Amelia Otis Earhart. Kok namanya sama ya? Iya makanya itu bingung. Biasanya kan beda ya. Saudara apa? Keluarga. Keluarganya sih bisa dibilang kecukupan kan. Ayahnya tuh pengacara gitu. Namun saat ayahnya menjadi pecandu alkohol, ayahnya berhenti kerja ya karena mabuk-mabukan. Pengacara mabuk, kliennya kalah mulu. Nggak, tapi memang biasanya pengacara kayak gitu. Itu Mabuk namanya ya? butuh hiburan. Oh, butuh hiburan. Hiburannya Stres. alkohol, stres. Jadi dia minum. Tapi dia jatuh ke jurang pemabuk. Jadi pemabuk, tidak bekerja, kehidupannya menjadi berubah, Bos, ya kan? Bahkan harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya termasuk sekolah. Jadi sekolah juga pindah-pindah terus. Ya dibully terus di setiap sekolah ya. Tahun 1916 dia berhasil menyelesaikan masa SMA di Chicago. Jadi lulusnya di Chicago. Dan dari kecil Amelia ini sudah memiliki karakter yang dewasa, cerdas, mandiri, dan juga sedikit agak tomboy. Habis itu sampai saat ini dia dikenal sebagai seorang pelopor penerbangan, penulis, pejuang hak wanita juga di Amerika ya kan. Dan wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Itu kayak penghargaan. Dan gak hanya itu, dia juga mendapatkan penghargaan sebagai wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Samudra Atlantik berarti dari Amerika ke Eropa, itu dia sudah seberangi, Bu. Jauh tuh ya. Tapi gimana perjalanan karirnya hingga dia bisa menjadi pilot ya kan? Pada tahun 1918 ya, sekitar 100 tahunan yang lalu ya, usianya itu 20 tahun, dia memutuskan untuk ikut bergabung sebagai relawan Palang Merah atau Red Cross. Di mana Amelia bersama relawan lainnya diberi tugas untuk menjadi perawat selama terjadinya Perang Dunia I. Jadi perawat. Dan pada tahun 1920, 5 hari sebelum Natal nih, 20 Desember berarti ya. Iya. Amelia bersama ayahnya mengunjungi lapangan udara di sekitar Long Beach ya, di Amerika untuk melihat sebuah pesawat yang lepas landas di di runway itu untuk lihat pesawat take off. Abis itu ketika di sana mereka bertemu dengan orang bernama Frank Monroe Hawks. Dia seorang letnan kolonel saat Perang Dunia I dan juga seorang pilot. Abis itu dia mengajak Amelia untuk terbang gitu kan. Yuk ikut yuk gitu. Neng ikut Neng gitu. Semenjak itulah Amelia Earhart mulai menyukai dan ingin mendalami semua hal yang berhubungan tentang pesawat dan cara menerbanginya. Dan pada tahun 1922 dia berhasil mencapai ketinggian 14.000 kaki dan mendapat rekor penerbangan menjadi wanita ke-16 yang mendapat lisensi Pilot Federation Aeronautic International. Banyak banget tidak Jadi dia udah belajar ya. Udah belajar keras, udah latihan terus, akhirnya jadi pilot yang handal, Bos. Abis itu dia juga melakukan penerbangan nih orang diri nih dari Newfoundland ke Irlandia selama 15 jam. Dan di penerbangan itu, Bos, ada suatu hal yang terjadi nih, insiden. Jadi bensinnya bocor. Bensinnya bocor. Buset. Bensin dari pesawat itu. Pesawatnya bocor. Berarti aftur ya. Aftur ya. Abis itu juga sayapnya, Bos, kiri kanan beku karena Maksudnya, cuaca dingin cuaca banget. dingin. Kan Oke. dulu pesawat tuh nggak tinggi-tinggi terbangnya karena juga dingin sih di atas itu. Pokoknya beku sayapnya. Dan baling-balingnya itu, bagian yang muternya itu retak. Jadi ini udah kayak waduh. Ini berarti karena cuaca ya? Iya. Karena cuaca ya. Kenapa itu tadi bisa bocor dan segala macam juga karena cuaca Iya, juga. bocor sih kayaknya kesalahan emang di pesawatnya kayak kurang kencang mungkin. Udah akhirnya dia bisa mendarat walaupun dengan keadaan darurat seperti itu. Waduh, Jadi terbukti jago banget lah ya. jago, intinya. Bos, ya kan? Keren ya. Keren. Dan penerbangan 15 jam gitu loh. Tapi gue masih bingung deh. Sayap di pesawat kalau beku terus
efeknya apa gitu ya mungkin ya. Gua nggak tahu, gua bukan pilot. Iya sih. Tapi itu membahayakan juga sih. Mungkin yang lebih berbahaya tuh baling-baling tadi. Balik-balik aja Baling-baling, retak iya, sama mungkin. bensin bocor, ya kan? Nah abis itu dia juga nggak puas sampai situ. Dia bilang penerbangan lagi jarak jauh. Walaupun udah kayak tadi Iya. dia tertatih-tatih juga kayak Karena jago bos ya. mentalnya baja dia. Kan tomboy tadi kan. Iya, iya, bener. Dia juga terbang dari California ke Newark tuh, dari pesisir barat ke pesisir timur. Itu dia tanpa isi bensin, non-stop. Jadi emang itu jago banget lah dia pokoknya ya. Nah abis itu, ini dia ada ambisi lagi, dia mau keliling dunia. Waduh. Tahun 1937 nih, mau keliling dari California, keliling dunia, California lagi. Gila. Keren sih. Jadi dia mengelilingi dunia gitu ya. Bahkan dia tuh sebenarnya sempet di Indonesia, di Bandung. Iya, iya, karena kan memang kan keliling dunia pasti Kayaknya lewat ya. dong. Dan dia pasti sempet lewat. ke Indonesia dan di Bandung dia menetap. Maksudnya dia mendarat. Mendarat. Jadi dia nginep di hotel di Bandung gitu. Habis itu udah kan, pokoknya penerbangan lancar nih. Suatu hari dari New Guinea ini, dia itu pengen terbang ke Pulau Howland untuk isi bensin dulu. Jadi dia terbang keliling dunia tuh bawa 1000 pound bensin gitu ya. Dan juga sama satu kru navigator. Jadi berdua deh. Berdua. Namanya itu adalah Fred Noonan. Oke. Ya. Laki-laki ya. Laki-laki nih ya. Jadi dia terbang dari New Guinea sampai ke Pulau Howland itu jaraknya 18 jam. Tuh lama kan. Demi isi bensin nih. Abis itu dia kan pakai ini ya, Lockheed Electra. Kalau kayak gitu pesawat apa sih? Pesawat zaman dulu bos. Tapi ini kuat pesawat yang kayak Kayak emang capung-capung itu mah. pesawat yang zaman dulu lah yang ada balingnya di sayapnya gitu. Tapi ini emang pesawat kuat gitu. Emang untuk perjalanan long haul gitu. Iya, jadi buat Nah, panjang bisa ya. Nah, abis itu ada operator dari area Nugini. Operator radio ini minta gabarin karena kan anginnya lagi Cuacanya lagi cuacanya buruk buruk, mungkin ya. anginnya kencang gitu, jadi ya si Amelia ini terbangnya tuh di 7.000 kaki. Habis 1 jam kemudian Amelia tuh kayak kasih transmisi kalau misalkan bilang dia tuh naik ke 10.000 kaki. Oke. Tapi yang bikin khawatir adalah kan si operator radio ini namanya Haley Balfour nih, dia khawatir gitu loh, kayak bensin lu tuh tinggal sedikit. Dan gitu. cukup bahaya Iya, juga kenapa kalau misalnya naik. kayak gitu. Mungkin kalau misalkan pilot ini kalau naik tuh menghindari awan atau enggak gunung gitu, jadi naik. Abis itu udah tiba-tiba hilang aja gitu. Nah abis itu pas dia di 10.000 kaki kan dia udah deket sama Pulau Howland nih. Dekat Pulau Howland itu ada kapal laut ya bernama Itiska yang sedang berlayar. Terus Amelia tuh mengirimkan sinyal darurat ya ke pesawat ini, ke Itiska, ke kapal laut. Dia kirim sinyal kalau dia bilang kalau bahan bakar kita ini tuh udah habis gitu. Oke. Itu udah tipis. Abis itu udah kan, sudah nggak lama hilang. Ya itu hilangnya posisinya tuh kayak kalau misalkan koordinat nih kayak garis gitu. Jadi pulau garisnya miring gini nih. Nah, habis itu udahlah hilang. Nah, akhirnya kapal Istika ini tuh nyari gitu kan, nge-search gitu. Ini di mana gitu kan? Udah dicari-cari, tidak ada, Bos. Jadi maksudnya dia tuh Jadi hilang udah- jatuh. Nah, hilangnya tuh nggak jelas. Pokoknya transmisinya nggak ketemu lagi dan kayak pesawat hilang lah, nggak kasih transmisi lagi gitu. Tiba-tiba di radar, pluk, hilang. Ini kayak misteri banget ya. Misteri. Kalau yang kayak kapal tuh nggak yang kayak ada segitiga bermuda. Maksudnya mungkin ada lokasi-lokasi yang Kalau mungkin ini seperti kan- juga kali ya. Ini lokasi iya, tapi tidak terkenal. Mungkin bisa aja segitiga kan bisa bermuda. tiba-tiba yang sering lewat situ misalnya kenapa gitu kan Nah, ada tadi juga kan peristiwa-peristiwa yang Benar. di laut. Bener. Tapi Lokasi- tadi kan lokasi kalau gue tertentu. bilang tadi kan Pulau Howland nih. Kan tadi dia posisi kayak di garis gitu. Iya. Di situ ada pulau lagi. Pulau apa namanya? Di situ ada namanya Pulau Nikumaroro. Oke. Di situ juga ditemuin nggak ada pokoknya nggak ketemu gitu. Pokoknya Pulau kan terdekat ya pokoknya dianggapnya nggak pulau ada terdekat kan, siapa tahu dia karena kan arahnya ke situ, siapa tahu di situ dicari gitu. Gak ada juga. Jadi sebenarnya kemana? Iya itu ya. Ada penemuan bukti terbaru sih pada tahun 2017. Wih, cukup lumayan baru itu. Wow. Nah, di bulan Juli, teka-teki ini kembali menjeruak publik dengan beredar sebuah foto yang dianggap sebagai Amelia Earhart. Foto tersebut pertama kali diunggah oleh pihak History Channel lewat seri dokumenter berjudul Amelia Earhart: The Lost Evidence pada 9 Juli 2017. Didapatkan lewat arsip nasional dari seorang petugas bernama Les Kinney. Dalam foto itu terlihat yang diduga mirip dengan Amelia Earhart dan Fred Noonan ya di pelabuhan Pulau Marshall. Dalam foto itu Noonan posisinya berdiri dan Amelia tuh kayak lagi duduk gitu lagi. Ini maksudnya lagi masih hidup. Ya, jadi katanya tuh ternyata dari Pulau Marshall dan ke foto nih mereka berdua gitu. Dia nggak masih hidup. Wah. Nah, Itu di 2017. Iya. Maksudnya ditemukan fotonya itu 2017 atau gimana? ditemukan fotonya 2017, tapi di fotonya itu udah lama. Kabarnya tuh yang ngambil foto ini produk Jepang yang lagi di Pulau Marshall itu. Nah, tapi ada yang bisa ngedebang foto itu tuh. Ini kan udah mulai banyak yang percaya tuh ya foto itu tuh bener Earhart lah. dan Fred. Tapi ada satu pasang kayak suami istri gitu yang nemuin lagi bahwa mereka kan ngecek nih gitu. Fotonya tahun berapa sih? Ternyata dicek fotonya tuh bukan tahun 1937, tapi sebelum kejadian Amelia
Amelia Earhart Ya. hilang. Berarti itu bukan mereka gitu. Gitu guys. Jadi Nah, intinya belum ada bukti belum selanjutnya ada bukti. lagi dong. Dan pada tahun 2008 nih, dalam artikel National Geographic ada nama orang Robert Ballard bersama timnya waktu itu berada di Pulau Nikumaroro ya yang tadi. Saat mereka penasaran dengan sesuatu yang berada dalam laut Nikumaroro itu, mereka berpikir itu adalah kapal yang digunakan oleh Amelia dan Fred ya. Tapi sebenarnya banyak orang yang juga tahu ya tentang Banyak iya, tentang banyak cerita yang ini nyari gitu juga ya. gitu. Banyak yang nyari. Dan bertahun-tahun itu masih Masih tetap sampai sekarang kan belum ketahuan gitu kenapa gitu. gila ya. Namun setelah jadi mereka ketemu di laut kayak bangkai kapal, pas dicek ternyata bukan kapalnya Amelia Earhart. Dan ada juga radio operator juga namanya Betty Klein. Ini nggak lama setelah kejadian pesawatnya hilang ya, jadi masih tahun 1937. Dia sempat mendengar saluran gelombang pendek dengan suara wanita gitu loh. Ngomong, "Ini Amelia Earhart, tolong aku gitu." Dan dia juga mendengar suara laki-laki kayak berargumen sama si Amelianya itu, kayak rada berantem gitu kayak, "Apa sih orang?" gitu ya. Si Amelia itu bilang kayak airnya udah selutut nih gitu, tolong keluarin kita. Dia ini si siapa tadi si Betty Klein ini catat kan, dia dengerin nih klipnya sama 3 jam gitu kan, catat terus dia lapor ke bapaknya kalau nggak salah ya. Nggak, berarti klip itu ada rekaman ya dong? Ada Atau cuman mungkin radio yang radio dia Itu dia. akhirnya rekam jadi dia bisa dengerin gitu kan. Dia lapor ke pihak berwenang gitu. Ternyata pihak berwenang ini bilang memang bukan dia doang yang pernah dengar. Kayak banyak di seluruh Banyak. dunia tuh kayak pernah dengar kayak gini-gini soalnya bisa aja prank gitu. Orang iseng, orang ngebohong gitu. Jadi iya ya, tuh kurang valid juga sih. iya jadi nggak sebenarnya. valid, jadi nggak dianggap gitu loh. Jadi ada namanya Rick Gillespie, dia adalah direktur dari Tigar gitu ya. Pada tahun 1901 dia menemukan sol sepatu di pinggir pantai Pulau Howland ini saat melakukan pencarian Amelia dan Fred. Jadi bagian sol sepatu itu mereknya Cat's Paw ya. Bukan cat spade. Bukan cat spade. Catsnya yang kucing ya. Nah itu tuh katanya brandnya juga sama kayak yang dipakai oleh Amelia Earhart. Fotonya itu pas Amelia Earhart lagi di Indonesia. Tapi pas yang ditemukan itu ukuran sepatunya 9. Terlalu besar untuk Oh, sepatu dia Amelia. nggak segitu ya. Iya, jadi- Karena kalau merek sepatu sih ya, ada susah sih ya. Betul. Dan juga ada seorang kolonial juga tahun 1940, kolonial dari British kolonial gitu, menemukan tulang dan tengkorak di Pulau Nikumaroro itu. Dia disangka itu adalah tengkoraknya. Tengkoraknya banyak tapi 12 orang gitu. Heeh. Dan dikirim ke Fiji untuk dites, untuk dicek. Ternyata bukan. Ini orang Eropa gitulah, bukan Amelia. Badannya lebih gede segala Tapi macam. kayaknya sih nggak tahu sih, kayak nggak mungkin aja sih. Bukan, makanya akhirnya tahu nggak diapain tulangnya? Dibuang. Dibakar, Bos. tulangnya. Ya. Maksudnya kan biasanya itu orang lain kan? Apa hak dia membakar-bakar? Iya maksudnya kan tuh tulang orang yang hilang juga sebelumnya. Iya, kan? Kenapa lu jadi orang siapa tahu lah dia nyari iya, juga ada nyari kan? juga gitu loh. Aduh, Kenapa dibakar? kasihan. Jadi kayak gitu sih sebenarnya ada teori-teori juga gitu mana dia hilangnya. Teorinya sebenarnya nggak terlalu serem sih bos. Tapi ya teori ya. Teori crash and sink jadi nabrak dan tenggelam. Tapi tenggelam pun standar. bangkainya nggak ketahuan. Nggak bisa sih, belum bisa Ya dibilang bisa aja itu sih. dimakan ikan. Iya, mereka menyebutkan teori ini nih dikenalkan oleh pasangan suami istri Elgin dan Mary Kellogg. Mereka menyebutkan bahwa penyebab jatuhnya pesawat Amelia tuh kehabisan bahan bakar, penyebab utamanya. Tapi argumen ini tuh juga didukung beberapa peneliti. Salah satunya Lawrence Ford, pensiunan Angkatan Laut Amerika. Dia itu menambahkan selain habisnya bahan bakar, perencanaan mereka tuh dianggap minim saat untuk keliling dunia. Bener banget ya. Eksekusinya buruk gitu. Jadi bensinnya seberapa, Nggak ada perhitungan yang jelas, akhirnya udah. udah akhirnya ya kacau bos. Karena itu penerbangan itu kalau nggak salah 40 harian gitu. Wow, itu lebih dari Lu sebulan. iya kita terbang 18 jam ya misalkan ke Amerika atau kemana gitu puyeng. Ini berhari berapa puluh hari gitu Dia sebulanan. yang bawa lagi. Apa? Dia yang ngebawa, kalau kita Dia kan nggak bawa cuma aja kita duduk duduk doang ya kan. Tapi teori kayak gitu sih biasanya orang ketemuinnya kayak dia itu tabrak dan tenggelam. Tapi ada juga teori yang mengatakan lagi kalau misalkan dia itu mata-mata saya melihat. Apa? Mata-mata yang emang sengaja menghilangkan identitas gitu. Kabur. Kayaknya Gitu. Jadi ya udahlah kayak gitu sih. Jadi kayak gitu banyak misteri sekali di dunia ini ya. Kayak transportasi bisa tiba-tiba hilang gitu kan serem juga. Iya. Kalau dari radar kan maksudnya kelihatan kan kalaupun jatuh harusnya dari radar itu masih bisa Ya maksudnya kan dicari kan misalnya hilangnya di mana nih. Iya. Titik terakhir Maksudnya di titik biasanya. terakhir ya pasti kurang Tapi kan lebih. udah dicari. Di Iya sekitar makanya situ. berarti Ada kan juga. kemungkinan kan bukan Di pulau-pulau nggak ada juga. Dianggapnya kan terdampar di kalau pulau. nabrak tuh harusnya ada orang beberapa yang saksi kayak lihat kayak atau apa kayak gitu. Aduh kebetulan kayak lagi nggak ada. Nah itu dia. Jadi kayak gitu ya pembahasannya tentang Amelia Earhart ya. Emang dia hebat sekali menurut gua. Sayang ya. Waktu itu pilot wanita gitu kan dan kemampuannya tuh di atas rata-rata menurut gua. Iya benar. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita mau bahas apa lagi atau lu punya teori apa, Amelia Earhart tuh sini. Gitu. Ya boleh dibahas ya, boleh di komen di bawah. So kalau misalkan suka subscribe pastinya. Betul sekali. See you in next video. Stay cracky. Salam crackers, cek cek tingkum.